Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam ruang gagasan dari RBC Institute. Oke, baik teman-teman, saya berdoa semoga teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, teman RBC Institute, Cindy Nurdiansah, dan di sebelah kiri saya yang saya hormati, senang sekali berjumpa dengan Pak David Effendi. Beliau ini merupakan pendiri dari Rumah Baca Jogja. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Cindy. Alhamdulillah baik. Dari Jogja ke Malang, apakah kesan yang bisa diceritakan sama kita? Sejak pandemi sudah agak lama ke Malang, sekarang Malang Dingin? ya semakin ngangenin kayaknya. Apalagi dulu pernah menjelang nyampe lewat kereta ya, ketemu rumah warna-warni, udaranya dingin. Ya, memang romantis kayaknya. Oke, Malang memang dengan kota romantisnya ya, penuh dengan warna-warni. Semoga memberikan kesan yang ngangenin ya Pak David. Baik, beliau ini pendiri dari Rumah Baca di Jogja. Pak, bisa sedikit bercerita kira-kira Rumah Baca Jogja ini dia lebih ke apa sih? Atau ada program-program yang mungkin bisa tiru lah buat kita kayak gitu. Ya, Rumah Baca Komunitas atau disebut RBK ya, biasanya populernya, itu berdiri sejak 2011, diinisiasi oleh teman-teman aktivis di IMM, IPM, kemudian aktivis-aktivis yang lain juga bergabung. Jadi kalau boleh cerita sedikit sejarahnya ya. Panjang juga enggak apa-apa. Bagaimana jadi teman-teman? Ceritanya itu kita itu punya kontrakan ya. Ada mahasiswa UGM, saya dari UGM ya, ada dari mahasiswa IAIN, ada UII, ada UMY, ada UAD, ada beberapa lah ya yang berbeda-beda. Kita punya buku banyak tentunya karena bukunya banyak mahasiswa kan di satu rumah. Terus sudah sebagian lulus kerja keluar kota dan sebagainya. Lalu kita bertanya-tanya buku ini nanti gimana nasibnya ya gitu ya. Lalu kita kepikiran bagaimana kalau buku ini dibuka untuk publik. Bagaimana orang agar bisa mengakses buku-buku yang kita punya gitu ya. Biar orang juga kan buku tidak semua orang lah ya bisa beli buku. Dan tentu saja kehadiran kayak RBC, kayak Rumah Baca Komunitas itu sedikit banyak akan memberikan kontribusi asupan gizi bagi publik, bagi mahasiswa yang uang jajannya pas-pasan misalnya ya, tentu saja itu sangat membantu ya. Jadi idenya kira-kira Rumah Baca itu mengubah kepemilikan pribadi menjadi bisa diakses secara publik. Betul. Jadi kalau bahasa yang lebih gampang apa ya? Jadi kita yang awalnya hanya buku itu hanya untuk pemilik saja, tetapi kemudian merelakan orang lain bisa membacanya. Karena bagi kita dengan memberikan akses bagi orang lain, tentu saja kita lebih bermakna ya punya buku. Oh ternyata buku saya juga ada yang membaca, bermanfaat, menjadikan orang selesai nulis skripsi, apalagi terinspirasi menulis buku, atau setidaknya sedikit merubah bahwa remaja atau mahasiswa masa waktunya dihabisin hanya untuk nongkrong saja, dan mungkin kekurangan diskusi, kekurangan buku itu juga berbahaya menurut saya. Oke, bagus. Oke, itu kan terkait latar belakang bisa terbentuk itu ya Pak ya. Nah, kalau semisal nih sekarang ini kan sudah hampir dari 2011 berarti 11 tahun. 11 tahun. Kira-kira sekarang ini fokusnya ke apa? Saya tadi kan searching tuh kepo-kepo. Kok banyak kan ada yang komen juga bisa untuk bermain anak-anak, ada English Club ya Pak? Itu apa yang bisa ditularkan ke kita mungkin? Tentu saja ya, kita Rumah Baca Komunitas ini tinggal di kampung. Jadi konsepnya Rumah Baca Komunitas itu adalah rumahnya buku. Orang yang tinggal di sana itu nunut buku. Jadi kita mengontrak rumah bukan untuk orang, tapi untuk buku. Dan orang-orang yang tertarik mengabdikan waktunya, kreativitasnya di rumah baca, berarti otomatis dia sebetulnya nunut. Hidupnya nunut dengan buku-buku itu. Artinya apa ya? Buku itu yang punya rumah. Sehingga manusia, kalau kata sastrawan dari Amerika Latin ya,
buku itu bisa merubah nasib orang-orang atau banyak orang. Begitu juga orang bisa merubah nasib buku-buku itu. Artinya manusia dan buku itu sebetulnya interaksi yang dinamis ya. Kan orang bisa hidupnya lebih bermakna karena membaca buku, dia bisa bermanfaat dengan orang lain karena berhasil membunyikan makna buku itu bagi orang lain, entah itu terkait filsafat hidup, falsafah hidup, atau terkait yang paling simpel mungkin anak-anak muda sekarang, how to ya mungkin ya, gimana sih caranya kita bisa cepat lulus skripsi, gimana sih caranya kita bisa menulis artikel yang baik, yang viral dan sebagainya. Tentu saja itu butuh mediator namanya orang. Nah, buku-buku itu juga sebetulnya juga ekspresi manusia kan? Kan tidak ada makhluk yang lain yang menulis buku sekarang ya. Betul. Itu terkait dengan rumah baca komunitas dari Pak David. Kalau dilihat dari jenengan kan pendirinya tuh Pak, berarti memang ada gejolak dalam hati. Oh, artinya literasi ini harus bisa loh kita wadahi atau punya gerakan-gerakan seperti itu. Kalau fokus dari jenengan sendiri itu apa Pak? Ya, jadi fokusnya sebetulnya gimana caranya buku atau pengetahuan itu bisa diakses secara luas. Makanya di rumah baca itu ada hibah buku atau gerakan wakaf buku ya. Sejak 2011 saya menggandeng banyak aktivis mahasiswa ya. Wakaf buku misalnya satu mahasiswa, satu buku, kemudian kita bawa, kita kirim ke Papua, kita kirim ke Flores, ke Pulau Buru. Kurang lebih kalau dari tahun itu sampai sekarang mungkin ada 40.000 buku yang sudah kita kirimkan dari Jogja. Terutama pada saat Pak Menterinya Pak Muhadjir Effendi itu, rektornya UMM ya, mantan rektornya UMM, kita diberi fasilitas mengirim buku gratis pada saat itu. Jadi kita sangat terbantu dan gerakan literasi sangat luas. Itu wakaf buku. Kemudian kegiatan lain yang menggembirakan dunia perbukuan, kita misalnya memberikan ruang kepada penulis buku untuk berbagi, kita mendiskusikan buku-buku sehingga penulisnya juga merasa buku itu kita sebut namanya de jure ya, karena diadakannya setiap Jumat sore. Jadi diskusi bedah buku Jumat sore, de jure. Kemudian ada rebuan itu ngobrolin isu-isu aktual nih, misalnya yang lagi rame apa BBM nih naik ya, gitu-gitu ya. Misalnya ada isu Papua Merdeka, kita juga diskusikan itu, mengundang anak-anak dari Papua. Ada isu Omnibus Law, ada undang-undang kekerasan seksual misalnya, kita merespon itu namanya rebuan. Dan kita dulu sangat aktif ya, sebelum pandemi terutama, Jumat dan Rabu itu adalah hari ber-RBK istilahnya ya, hari nongkrong atau bertemu teman-teman semua. Kemudian ada RBK for Kids, rumah baca komunitas untuk anak-anak. Jadi ada corner, saya kira di RBC juga ada ya corner untuk rak buku untuk anak-anak. Tapi buku kita banyak beragam ya. Ada yang buku-buku bagus, buku-buku 2 dimensi atau itu pop up ya. Ya. Karena anak kecil kan kebanyakan sukanya yang berwarna, kemudian ada bisa memvisualkan kayak gitu. Ya, terus kita juga biasanya untuk karena kita di kampung sekali lagi ya kita harus menjadi bagian dari kampung itu. Misalnya ada pendampingan anak ngaji, literasi Quran, mungkin bahasa kerennya ya, kemudian menggarap PR, yang sederhana-sederhana saja, tapi mahasiswa itu banyak yang jadi volunteer, jadi suasananya bergembira gitulah. Terus apalagi sekolah riset, ada sekolah riset itu lebih ke mahasiswa berarti ya? Ya, sekolah riset kita namanya sudah 3 kali sekolah riset itu, namanya sekolah riset sosial progresif. Berarti lebih penelitian sosial. Jadi mahasiswa dari beragam disiplin ilmu punya riset apa nih agendanya? Oh, saya pengen riset tentang kehidupan pekerja informal di kota. Oh, saya punya riset tentang bagaimana perempuan buruh gendong misalnya, dan lain-lain. Banyak sekali temanya, itu kita siapkan mulai dari teorinya, metodenya, sampai nanti kita bantu menulis laporannya, kita workshopkan dan sebagainya. Terus yang lainnya ada perpustakaan jalanan. Kalau perpustakaan jalanan itu keliling berarti jadwalnya ya Pak? Jadi kita punya motor pustaka ya, yang ada boxnya.
Tapi biasanya kita sukanya mangkal di alun-alun di Jogja. Oh, kalau di UMM ini ya mobil baca. Ya, kita di alun-alun. Mungkin yang menarik yang harus saya ceritakan kepada para pendengar RBC ya, di ruang gagasan ini, salah satu upaya yang sangat kita ingin kampanyekan adalah di perpustakaan jalanan itu siapa saja bisa meminjam buku, jumlahnya berapapun, dikembalikan kapanpun tanpa syarat. Berarti tidak ada denda-menenda? Tidak ada denda-menenda. Karena pesan yang kita sampaikan adalah kita harus percaya kepada orang lain. Betul. Kita harus percaya kepada pembaca. Dan tentu saja ini sangat ekstrim ya, karena tidak semua komunitas seperti itu. Tapi Mbak Cindy bisa dicoba ke Jogja, mau minjem berapa. Bahkan kita bisa meminjamkan buku 100-200 buku untuk komunitas ya, lain. Mas. Ya, karena peminjam kita bukan hanya individu, tapi boleh komunitas juga. Gitu, ya. Misalnya di Madura, kalau sifatnya begini, misalnya pinjam 200 gitu ya. Kalau komunitasnya itu bagus, aktivitasnya, nanti kita akan kasih keputusan. Buku-buku yang sudah di tempat, misalnya di Madura, kita sudah hibahkan. Jadi tidak lagi dikembalikan, asalkan kegiatannya bagus. Jadi itu menstimulasi. Betul. Jadi tidak langsung saya kasih hibah 200 buku, 300 buku, enggak. Tapi kita pinjemin dulu, kita pantau aktivitasnya seperti apa, jalan, kita hibahkan. Baik. Menarik sekali ya. Semoga dari sini kita bisa mengambil yang baik dan bisa memberikan contoh yang lain seperti itu. Nah, Pak David, ini bergeser ke anak milenial nih. Kita hari ini akan berbicara tentang gerakan literasi anak muda zaman sekarang. Kalau anak-anak atau biasanya ibu-ibu biasanya itu membayangkan kalau bicara literasi itu pasti ngomongin dia bisa baca sama tulis. Yes. Kalau menurut Pak David sendiri, makna literasi itu apa sih? Ya, betul. Jadi di Indonesia ini kita memang sudah mengalami tahapan gerakan literasi yang sebetulnya cukup panjang, walaupun tidak sepanjang di Eropa ya, karena fase dunia perbukuan kita itu terlalu singkat. Belum ada 100 tahun mungkin ya. Katakanlah pasca kemerdekaan, kemudian orang merdeka menerbitkan buku, atau pasca murahnya mesin-mesin cetak, baru banyak sampai ISBN-nya lebih cepat habis di Indonesia ya, dibandingkan Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Banyak orang menerbitkan buku. Tetapi fase dunia literasi buku, fisik, itu kan sudah cepat tersaingi oleh munculnya informasi digital, sehingga bisa dikatakan sebetulnya fondasi gerakan literasi yang physically seperti RBC ini memang belum cukup mapan ya, apalagi generasi Y atau Z lahir sudah tidak ketemu buku digital, mungkin ya, tidak akrab dengan buku. Ini kemudian punya persoalan. Yang saya ingin katakan persoalannya adalah soal hubungan emosional dengan buku. Saya generasi yang hampir expired, generasi milenial hampir expired, katakanlah lahir tahun 83-an ya masih punya emosional. Kalau ada buku itu jatuh atau buku itu tidak rapi, saya punya sen untuk melakukan sesuatu. Bahkan ada koran yang berserakan itu kan prosesnya sulit. Betul. Ya, mengetik dan sebagainya. Tapi kalau generasi yang tidak punya emosional ya kadang melihat buku sama melihat batu ya sambil lalu aja gitu ya. Itu yang soal itu. Yang kedua, tidak adanya hubungan emosional generasi sekarang dengan buku itu kemudian melahirkan ketidakmendalaman pengetahuan. Kadang-kadang kita merasa, saya tahu kok isu itu, saya tahu kok wacana itu, seolah-olah sudah membaca, padahal ketika kita ditanya gitu blank gitu ya. Enggak sampai ke sana pengetahuan saya, hanya tahu judulnya aja gitu dan sebagainya. Jadi menurut saya literasi yang baik itu memang harus didukung oleh fondasi minat baca, daya baca, kekuatan emosional. Bahkan itu perlu dihadirkan kemudian
spiritual ya. Kayak kita itu kan yakin kita itu diperintah untuk membaca, meriset. Iqra itu kan artinya kan bukan hanya membaca teks ya, bukan hanya melek baca, tetapi juga membaca, memahami, meriset, termasuk ya kalau Quraisyab dalam tafsirnya itu meriset, kemudian memproduksi pengetahuan baru dari hasanah-hasanah yang pernah ada. Jadi kalau milenial sekarang kalau disebut sebagai generasi yang kurang mendasar tradisi literasinya, yaitu masuk akal. Tetapi apakah itu hal yang sangat buruk bagi generasi muda? Sebetulnya masih ada cara mengawinkan antara tradisi literasi awal ya dengan tradisi literasi digital. Sebetulnya hal itu masih sangat mungkin. Muhammadiyah sebetulnya dalam banyak hal masih melakukan itu. Kampus-kampus perpustakaannya juga masih dibuka, masih diperbaiki, masih direvitalisasi. Di dalam waktu yang sama juga didigitalisasi, sehingga anak muda juga masih bisa mengakses yang fisik, bisa mengakses yang digital. Jadi menurut saya literasi hari ini yang paling utama adalah bagaimana seseorang atau kelompok tertentu itu bisa menjawab persoalan atau tantangan kehidupan sehari-hari. Kalau tantangan kehidupan sehari-harinya menghendaki literasi digital, ya memang itu harus dilakukan juga. Betul. Tetapi kalau keseharian dosen, saya kira juga masih banyak yang mahasiswa, saya kira karena literasi digital itu saya sering bertanya kepada mahasiswa, membaca di HP, membaca di laptop itu bisa berapa lama sih bertahan? Ada yang 1 jam aja jarang banget ya. Kadang-kadang cuma ngambil kalimat yang dibutuhkan, cuma skimming gitu ya. Itu satu hal. Jadi kalau saya Mbak Cindy ditanya literasi kenapa sangat vital hari ini, ya memang literasi itu sebetulnya adalah proses dinamik manusia sebetulnya sebagai makhluk hidup untuk mencari jalan keluar terhadap apa yang dihadapi. Itulah literasi. Makanya sekarang di Kemendikbud juga sudah mengenalkan banyak jenis literasi kan, literasi keuangan, literasi media, literasi lingkungan, literasi apalagi bahasa, literasi budaya, ada banyak sekali. Itu artinya literasi itu sebetulnya luas, semua aspek kehidupan itulah literasi. Iya, karena berbicara tentang literasi ini, kalau kita lihat generasi ya Pak, memang mereka itu lahir melek sudah lihat HP loh sekarang. Betul. Wajar kalau semisal ada buku yang tidak rapi mereka cuek kayak gitu loh. Kalau semisal dari SD, SMP tidak ditanamkan dengan baik, mungkin akan berlanjutkan. Sehingga ya sudahlah bukunya jatuh kayak gitu loh. Tapi melihat yang semakin kesini loh Pak, kan sekarang sudah ada kurikulum Merdeka. Betul. Nah, kalau di situ saya melihat kebijakan untuk SMA-nya itu kalau mau lulus harus bikin research. Bikin tulisan seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri menarik kira-kira karena kalau kita lihat itu ada yang bicara begini, ganti menteri, ganti kebijakan. Jadi kemungkinan kalau Pak Nadiem ini ganti, nanti ya sudah kayak gitu loh. Tapi yang ditinggalkan itu sepertinya menarik ya. Wow, Mbak Cindy mengajak kita untuk buat gagasan yang bagus ya. Ya, saya kira ide Sekolah Merdeka itu sebetulnya Ki Hajar Dewantoro, Ki Hajar Mahdalan sebetulnya juga sudah mempraktekkan ya bahwa semua orang guru, semua tempat adalah sekolah. Itu sebetulnya sudah dilakukan di Muhammadiyah, di Taman Siswa ya. Tapi saya ingin mengapresiasi ya bahwa gagasan Merdeka ini sebetulnya spirit independent learner atau learning di kalangan anak muda sebetulnya sangat banyak. Dalam hal digital misalnya ya, anak-anak muda itu nggak perlu banyak dikasih tutorial, sebetulnya cepat sekali mereka belajar gitu, satu hal ya. Tetapi yang masih membuat saya meragukan itu adalah tradisi risetnya, terutama riset-riset yang berurusan dengan realitas sosial. Sebagian mahasiswa yang saya temui sekarang lebih senang risetnya digital, berarti dia sebagian nafas kehidupan itu semakin dia jauhi yang disebut realitas sosial, misalnya kehidupan buruh di pasar, bagaimana guru mengajar di ruangan, atau guru-guru dari daerah pedalaman terpencil. Itu kemudian nggak diminati. Riset sekarang startup, riset sekarang bagaimana cara meningkatkan
penghasilan produk mungkin produk-produk tertentu, persepsi konsumen. Nah itu menurut saya nggak boleh dibiarkan karena kehidupan yang nyata itu juga masih berjalan. Kalau kita hanya mendorong mahasiswa itu yang disebut kampus merdeka itu artinya merdeka hanya dalam dunia digital, tetapi ada ada realitas dunia yang harus disapa, terutama ilmu sosial, ilmu ekonomi, mungkin juga sebagian masih penting. Jadi kampus merdeka ini baik, tetapi harus punya orientasi yang komprehensif ya, integral lah. Hidup ini bukan hanya urusan digital kan. Iya. Kenyataannya kan kita masih makan nasi, kita harus ketemu orang, kita masih berkeluarga, kita masih punya tetangga, masih ada organisasi dan sebagainya yang kalau itu hilang ya mungkin peradaban itu hanya ada di depan laptop dan siapa HP. yang masak. ya kita order GoFood kan ada yang masak. Ada yang masak. Kalau ditanya lagi bumbunya, bahannya siapa yang nanam, kan masih ada kehidupan. Betul Nah sekali. itu sehingga tidak hanya disimpelkan hidup itu hanya soal aplikasi, hidup itu hanya soal teknologi ya. Ini mungkin untuk Pak Nadiem ya, jangan sampai hanya berambisi di ruang itu, tetapi dunia itu tidak selesai hanya dengan aplikasi. Ada ruang-ruang, ada kenyataan-kenyataan sosial, masyarakat yang belum bisa menikmati wifi, belum ada internet, belum ada listrik, ya itu kan harus disapa juga. Ya menurut saya dengan begitu literasi kita akan berkembang ya, karena ya kenyataannya mungkin Mbak Cindy kapan tadi pernah nyinggung ya tentang tantangan-tantangan gerakan literasi ya, tentu saja salah satunya kita lihat adalah akses pengetahuan atau akses teknologi juga menjadi persoalan. Baik, jadi kalau Pak David nanti pesannya kepada Pak Nadiem, saya ingin berpesan kepada teman-teman RBC dimanapun berada, kalau lagi nyari tesis, skripsi, masih ada kok di sekeliling kita itu yang perlu diteliti, betul kan Pak? Ya. Jadi jangan pernah melupakan realitas sosial. Betul, karena itu memang yang paling dekat dengan kita ya Pak, karena mau disanggah, diterima ataupun ditolak, HP itu memang menjauhkan kita dari realitas. Betul, menjauhkan orang yang ada di depan aja, kadang kita fokus main HP, pura-pura ada yang ngecat padahal nggak ada. Menjauhkan yang dekat ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh kayak gitu. Nah, Pak ini bergeser ke, ya Allah dari tadi kok geser-geser, nggak apa-apa, biar melebar ya Pak. Kalau semisal kita berbicara tentang literasi anak muda, sebenarnya kan menurut Bapak mereka itu sebenarnya jauh atau sedang dekat sih dengan literasi yang ingin sedang dibangun itu ya. Saat ini? Ya saat ini terutama 4 tahun terakhir ini sebetulnya geliat anak muda untuk menggerakkan literasi sangat banyak ya, sangat besar. Saya punya datanya, pertumbuhan komunitas literasi di Indonesia tahun 2015 sampai 2018 atau 19 akhir ya, itu banyak sekali, terutama yang di jalanan. Itu anggotanya lebih dari 800 perpustakaan dari Sabang sampai komunitas ya Pak. Yang di jalan-jalan. Iya. Itu tren yang sangat positif ya di tahun 2015 sampai 2017. Trennya sangat kuat. Tetapi di saat yang sama sebetulnya di dunia kemahasiswaan atau akademik semakin mulai sepi ya, karena mungkin dulu yang mahasiswa tahun 2000-an itu biasanya ngerjakan skripsi, tesis itu di perpustakaan. Betul. Sekarang sudah di rumah masing-masing. Kadang di kafe ya, di Jogja banyak di kafe ngerjakannya. Artinya perpustakaan, hubungan emosional dengan perpustakaan semakin longgar, semakin kurang ya. Itu bedanya. Tapi apakah itu juga gejala yang kurang bagus? Ya, ada hal yang menarik juga ketika belajar itu juga kerja kelompok itu bisa dimanapun, itu juga oke sih. Tetapi kampus menyediakan fasilitas buku yang banyak, tapi nanti mahasiswa kalau nulis tugas referensinya hanya .com. Itu kan nggak menarik kok, referensinya hanya itu aja yang seketemunya istilahnya ya, asal dapat kutipan atau asal menemukan bahan, sehingga itu juga berdampak pada kualitas.
Berarti kualitas skripsi, kualitas tesis, dan sebagainya. Jadi ada dua arah ya. Di saat yang sama ada gerakan yang cukup bergairah, anak-anak muda itu kreatif ya, banyak lah kreatif ya idenya banyak. idenya banyak, terutama juga yang bergerak di bidang literasi di jalan ya, di publik ya. Hal itu saya masih ingat pernah diriset oleh orang Belanda yang datang, saya juga diwawancarai. Dia merasa penasaran, kok hebat ya di Indonesia itu tumbuhnya komunitas literasi luar biasa banyak, mengalahkan di Malaysia, di Singapura yang di jalan-jalan itu yang diriset. Dia meriset dari banyak kota itu. Di Jogja kan dulu banyak banget. Ada lebih dari 20 perpustakaan jalanan di Jogja. Di Papua, di NTT banyak sekali. Itu menjadikan dia merasa, wow, sekarang pengetahuan berarti sudah digeser dari ruang yang formal ke ruang yang informal. Itu yang menarik ya. Seperti RBC ini kan gak harus ke kampus, tapi di sini juga banyak pengetahuan, banyak referensi ya. Itu idenya sama, spiritnya sama, menjadikan ruang lebih banyak untuk bisa diakses oleh lebih banyak masyarakat. Ya. Jadi saya merasa sih ya masih optimis, anak muda itu masih punya kedekatan dengan dunia literasi. Terutama bagaimana PR-nya adalah literasi digital dan literasi konvensional atau fisik seperti ini masih bisa ditemukan. RBC ini saya kira salah satu contoh ya, ada referensi-referensi yang bagus di zaman-zaman terdahulu, tetapi aktualisasinya juga bisa diobrolin secara digital, secara online dan sebagainya. Saya kira itu baik sekali. Ya, Pak David, kalau semisal tadi kan banyak ini ya research, kalau semisal di Indonesia ini literasinya banyak, tapi kenapa sih kita itu taunya yang ada di internet maupun di TV, kalau semisal kita literasi Indonesia yang dijudulkan itu adalah tingkat 60 dari 61 negara. Apakah memang harus yang seperti itu kita lihat? Kita itu juga harus melihat loh, oh ternyata masih ada gerakan akar rumput yang saya menarik. Setuju. Saya sangat setuju sekali. Saya termasuk yang tidak mau menceritakan ranking Indonesia itu nomor 2 dari akhir ya. Tersugesti nanti Pak. Ya, karena kita merasa sudah kalah, mental kita sudah jatuh, kita merasa sudah mentok, nggak bisa lakukan apa-apa gitu ya. Harusnya kita berpegang pada kekuatannya apa? Masih banyak kok orang yang berminat buku. Coba aja bawa buku ke kampung-kampung, masih banyak loh yang suka membaca buku. Serius, saya sudah mempraktikkan itu bertahun-tahun. Jangan sampai kita mengklaim yang ada di dunia akademik ya, kita mengklaim masyarakat sudah nggak berminat buku kok tanpa melakukan apapun. Yang baik itu adalah menyediakan bahan bacaan dulu, beri akses, beri kemudahan. Kalau bisa tidak dipungut biaya, kalau bisa diantar ke depan rumahnya, kalau bisa di ganggangnya, kalau bisa di tempat-tempat arisan atau apapun, baru kita boleh berkomentar suatu saat nanti. Ternyata memang apa yang terjadi. Tetapi kalau belum melakukan apa-apa, kita memvonis, membenarkan data PISA itu misalnya, atau dari riset di Amerika itu basisnya itu, saya kira tidak fair. Sehingga kita harus melakukan sesuatu daripada kita meratapi satu penilaian orang lain. Betul sekali, karena memang kita menemukan orang-orang yang mau membuktikan sendiri itu sangat jarang gitu loh Pak David. Jadi kalau semisal teman-teman di sini sedang menonton ini, tolonglah kalau semisal memang ada berita yang kayak gitu, nggak usahlah terlalu kita down. Oh, kita emang orangnya begini-begini semua, masih ada kok di luar sana yang bergerak di akar rumput yang mau memajukan literasi. Betul sekali. Nah, jadi kita harus punya pengalaman membagi buku, mengantar buku, perlu kita punya pengalaman meresensi buku agar orang lain penasaran dengan buku. Itu adalah tindakan-tindakan amal kebajikan yang patut kita pertahankan ya. Karena nggak semua orang bisa membeli buku kan. Kalaupun punya uang, alokasinya ya untuk yang lain. Sekarang data internet lebih penting, biar kos-kosan, neraktir teman, mungkin jauh lebih istimewa daripada membeli buku. Itu persoalannya ya. Jadi ada gaya hidup juga. Bagaimana cara kita menyiasatinya? Ya dengan book sharing. Oke lah, saya tetap bisa membeli data, tapi
karena Mbak Cindy sudah membeli buku judul yang menarik, saya besoklah gantian saya pinjem ya. Terus nanti gantian lah saya juga beli buku juga bisa, sehingga kita nggak harus beli 2 buku. Oke, terima kasih Pak David. Mungkin setelah ini yang temenan sama saya, setelah ini kita arisan buku. Karena memang ya benar sih Pak, karena kalau anak-anak kos, saya juga kan juga anak kos. Kalau semisal beli buku 160, terus habis itu besoknya mau beli lagi, bukan eman sih, tapi mikir-mikir besok bisa makan nggak. Tapi kalau semisal ada teman seperjuangan, saya sangat mereka setuju. juga suka literasi, kita bisa sharing-sharing dari situ. Cocok Mbak Cindy. Begitulah saya melakukan waktu dulu. Jadi mahasiswa sampai sekarang kadang-kadang nggak haruslah kalau sudah ada teman yang beli buku yang sama, beli buku yang lain. Dengan begitu pengetahuan itu lebih cepat berkembang. Mungkin saya ingin menyampaikan kepada pendengar ya, bahwa di Indonesia itu gap akses bukunya masih sangat tinggi. Menurut hasil risetnya Perpustakaan Nasional itu di Indonesia itu satu buku itu diantri 8.000 orang. Peminat. Jadi misalnya ini gitu ya, buku ini saya baca sekarang, kalau saya setiap pembaca itu membutuhkan waktu 1 bulan, berarti 1 bulan kali 8.000. Berapa tahun itu 1 bulan kali 8.000 itu? Banyak ya, 8.000 bulan. Berarti lama sekali. Makanya kalau bisa cepat selesai, cepat diantri, sudah diantri orang gitu ya. Lah, bagaimana kalau perpustakaan itu hanya berhenti statis di dalam, yaitu akan memperpanjang antrian. Disitulah prinsip gerakan literasi grassroots di Rumah Baca Komunitas itu dimulai. Jadi kalau kita hanya diamkan saja di rak buku, semakin lama orang datang ke RBC. Saya aja setahun sekali belum tentu ke sini. Berarti kalau saya 10 tahun sekali baru bisa mendapatkan buku baru terbitan RBC. Berarti semakin lama orang akan menunggu ya. Jadi semakin cepat membaca. Kalau teman-teman di pendengar eman-eman ya sudah beli buku dengan perjuangan, masa dibagi gitu kan ya, selama-lama iman itu menuliskannya atau memotretkannya, mengabadikannya. Ya, saya punya buku ini, diposting, mungkin orang tertarik, ada yang nanya belinya di mana. Seperti itulah sebetulnya dakwah literasi sehari-hari itu harusnya begitu. Selalu ada postingan buku baru, ada quote buku baru. Dan Cindy lihat kan ya, banyak kan toko-toko buku sekarang punya quote-quote yang bagus di Instagram. Sebetulnya dunia perbukuan kita sebetulnya bergairah juga bagi orang yang mengikutinya. Tapi kalau beda frekuensi, ya nggak tahu juga ada buku apa sih? Ada buku apa sih? Nggak tahu kan? Padahal bergairah sekali dunia penerbit bukunya juga kreatif sekarang. Toko buku online-nya berbasis IG atau Facebook juga kreatif-kreatif loh sekarang itu. Pakai quote-quote, pakai caption-caption yang bagus. Belum lagi ada forum-forum diskusi yang di streaming. Sebetulnya tidak buruk-buruk amat perkembangan literasi di kalangan kaum muda ini. Hanya saja masih lebih banyak yang belum terpapar. PR-nya begitu sih. Mungkin karena circle-nya ndak ini ya. Lah ya, circle. Kuncinya circle. Ndak bikin semangat. Dan circle itu bahasa lain dari komunitas ya. Iya. Komunitas-komunitas. Semakin kita terpapar dengan komunitas literasi, maka kita akan semakin lebih berkembang pengetahuan kita, kreativitas kita, daya imajinasi kita juga kalau bergerak di bidang sastra ataupun ide-ide gagasan lah. Banyak orang bilang sekarang cover buku-buku itu bagus-bagus loh, sangat inspiratif. Hanya dari dari cover aja bisa jadi satu artikel. Kebayang nggak? Saya mengarsip banyak cover buku ya. Ada banyak sekali saya mengarsip cover buku dari tahun Mizan misalnya ya. Tahun 90-an covernya apakah lebih banyak warna merah atau hijau, banyak hijau misalnya ya. Kemudian penerbit lain, Gramedia, Suara Muhammadiyah, cover-covernya itu sebetulnya mewakili spirit zaman ya. Kalau sekarang orang covernya colorful atau covernya yang disukai orang sekarang covernya ya lebih berwarna ya. Lebih berwarna, tidak satu warna. Karena dari cover aja kita sudah menarik gitu loh, entah nanti bacaannya gimana, biasanya kan kayak gitu ya Pak David. Ya, dan saya juga mau mumpung kalau disaksikan oleh toko buku tuh, saya sangat mensupport ya toko buku yang
merelakan satu buku dibuka di toko bukunya itu. Untuk di Jadi tester jangan ibaratnya. sampai nggak boleh dibuka semua. Boleh lah ya, itu bagian dari amal jariah toko buku. Ya, jangan semua disegel, dilarang membuka. Ya, yang ada banyak toko di Jogja yang boleh dibuka satu dari judul buku yang ada di toko. Iya, saya juga kadang menemukan kok Pak, lah ini gimana, masa cuma lihat yang belakang, tapi ya mungkin itu kebijakan biar Iya. marketingnya lebih lah, mungkin seperti itu ya Pak David. Iya. Nah kalau berbicara tentang ini sih Pak, tadi kan kalau rumah baca komunitas itu kan ada di desa, Kampung. di kampung, itu kan di Jogja nih Pak. Sebenarnya kalau jenengan ada nggak sih punya mimpi kira-kira nanti tiap desa itu ada kebijakan dari atasan pemerintah kayak gitu? Ya. Jenengan ada mimpi Iya. nggak kalau setiap Sebetulnya- desa ada perpus mungkin? Ya, saya pernah punya pikiran begitu ya, kalau satu desa punya satu perpustakaan yang bagus, itu mungkin akan lebih baik ya, karena kan desa itu banyak dananya ya. Ada dana desa, ada kalau di Papua ada dana otonomi khusus, kalau di Jogja ada dana keistimewaan. Sebetulnya di tingkat desa itu sumber dananya sudah cukup banyak ya. Tinggal sumber kreativitasnya mengelola itu. Untuk apa? Ya, kan sangat miris ya, di desa itu hanya ada satu SD. Di SD itu perpustakaannya kadang gelap, kadang di belakang dekat toilet yang nggak ada lampunya, kadang hanya ada isinya buku-buku dari pemerintah pusat yang sudah bertahun-tahun di situ. Nggak menarik sama sekali, nggak ada menariknya sama sekali. Sebetulnya ruang desa itu sangat enak karena ada pastinya di desa itu ada kantor kepala desa kan, yang mungkin tidak jauh dari perumahan warga, mungkin punya dikembangkan perpustakaan, itu sangat futuristik sekali ya. Jadi tapi problemnya sebetulnya dunia perbukuan kita itu banyak menerbitkan buku, tetapi hanya menumpuk di kota-kota. Nah, Karena distribusi. belanja buku itu bukan belanja buku, belanja desa itu bukan belanja buku, belanja pasir, belanja semen, belanja besi, ya kan? Tahun ini anggaran desanya dipakai bangun jalan. Besok lah untuk perpustakaannya. Ternyata tahun depannya lagi jalannya rusak lagi. Maaf ya, ini untuk jalan dulu. Terus sepanjang zaman, sehingga perpustakaan di desa nggak berkembang. Iya. Itu saya menyaksikan dan cukup miris ya, karena sebetulnya di peraturan Kementerian Desa itu membolehkan sampai 15% dana desa untuk perpustakaan. Sebetulnya ada beberapa yang sudah bagus, yang saya tahu di Jogja, ada 2 desa yang saya tahu persis itu sudah sangat bagus, tapi ada ribuan desa yang Iya. ratusan ribu, berapa ratus desa sih? 80 ribuan desa ya. Ada banyak sekali desa yang belum terpapar oleh minat kesadaran untuk membangun literasi di desanya. Padahal dulu Pak Jokowi bilang katanya membangun Indonesia dari desa. Sekarang belum kelihatan hilalnya ya. Mungkin maksudnya desa tertentu. Ya, bisa saja sih. Bisa jadi. Tapi ya ketika kita datang ke desa-desa, perpusnya masih ya belum menggembirakan lah ya. Betul. Itu kalau semisal dari desa ya Pak, kalau bicara sekolah tadi kan sempat nyinggung. Sebenarnya kalau dari sekolah itu juga ada, kalau nggak salah nih, saya baca itu 20% dana untuk sekolah itu buat perpus. Tapi saya pribadi ketika SD, SMP, SMA lihat buku itu yang ada buku pelajaran dan jarang sekali ada variasi buku kayak gitu loh Pak. Yang kayak gitu tuh bikin ya kita tersugesti. Betul. Jadinya males deh ke perpus, jangan-jangan cuma kayak gitu. Jadi sekolah kita dilihat dari bacaannya itu belum merdeka. Betul. Masih membaca LKS, buku wajib, ya PR, buku-buku yang isinya PR, cover-covernya nggak menarik, banyak perintah-perintahnya saja, nggak mengimajinasi, nggak menginspirasi ya. Buku-buku begitu harusnya bersamaan dengan ide kampus atau sekolah merdeka harusnya juga berubah dong. Masa nggak berubah, bacaannya masih belum merdeka nih, masih kolonial. Zamannya sih udah milenial, bacaannya masih kolonial tuh, perintah-perintah mulu. Saya paling nggak suka sih ngerjain PR orangnya. Jadi sangat cocok dengan kampus merdeka. Sekarang saya juga nggak ngasih PR ke mahasiswa. Yang saya bilang adalah proyek menulis.
Bukan PR. PR membaca. Proyek Anda itu. Anda susun proyek sendiri, mau riset apa, itu proyek Anda, passion Anda, ya kerjakan karena itu passion Anda. Jadi tidak memberi PR yang dia tidak suka. Iya, iya. Karena Mungkin aku pengalaman didikan dari zaman Orde Baru mungkin waktu SD. Iya Pak, jadi kalau semisal SD kan kita sering temui ya, kalau semisal lomba itu baca cepat, bukan kamu baca pemahamannya apa kayak gitu loh. Mungkin ya tradisi menghafal. seperti itu. Iya, kita dulu hafal loh. Kalau Cindy pasti nggak hafal butir-butir Pancasila semuanya kita hafalkan, ya di Ya karena depan kelas gitu tidak ya. memaknai mungkin karena gitu ya Pak ya. Baik, Iya. Ini terakhir nih Pak, Pak David punya pesan apa untuk para generasi muda terkait literasi sekarang ini? Monggo. Iya, ya. Saya masih sangat optimis dengan gerakan-gerakan anak muda yang punya kreativitas, punya solidaritas pertemanan yang baik. Mereka biasanya sangat solid kalau sudah punya passion yang sama. Mereka akan komitmen ya. Itu adalah nilai-nilai positif bagi generasi muda yang saya tahu. Pembelajar ya pastinya ya. Mereka adalah pembelajar yang ulung. Hal yang perlu kita lakukan selain empowering diri kita dan komunitas kita adalah kita harus menyisakan energi kita untuk masyarakat. Kita yang hebat di komunitas kita, circle-circle kita bisa melakukan apapun, bisa membuat karya-karya apapun untuk pemberdayaan kelompok sendiri atau circle sendiri, tapi saya berpesan energi kita terutama anak-anak muda yang di kampus ya, mahasiswa harus punya rasa keberpihakan yang lebih kepada masyarakat. Tidak semua orang punya kesempatan mengakses buku yang sama. Tidak semua orang punya posisi yang sama di dalam mengakses digital, ruang-ruang pengetahuan. Maka tugas kita lah memediasi kesenjangan itu. Tugas kita menghantarkan pengetahuan itu untuk kebaikan sesama, untuk solidaritas, untuk mendorong adik-adik mungkin di kampung-kampung yang sudah kesulitan berimajinasi bisa sekolah tinggi karena sulitnya ekonomi di kampung-kampung tersebut, terhimpitnya mereka dengan hal-hal yang sangat mendesak ya, pilihan-pilihan yang terbatas. Maka sebetulnya tugas generasi muda adalah membawa generasi di bawahnya itu bisa lebih progres. Itulah sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, bahwa mendorong generasi setelahnya itu lebih powerful dengan punya pendidikan yang lebih baik, dengan punya pengalaman yang lebih memadai, sehingga itu akan mengangkat derajat masyarakat, mengangkat derajat bangsa pada saat itu, sehingga bisa muncul kesadaran merdeka dari penjajahan. Sebetulnya penjajahan hari ini pun sama, penjajahan pragmatisme, penjajahan ekonomi korporatisme yang melanda di mana-mana ya, dan kita bisa melakukan dari langkah-langkah kecil saja, mendistribusikan buku, memberi akses buku secara gratis, mengajari anak-anak membaca secara lebih sistematis, membangun pemahaman, membangun kultur atau habitus literasi, baik fisik maupun digital. Karena dengan itu, anak muda ini bisa ditopang. Kalau kita putus generasi di bawah kita, tidak lagi menghiraukan tradisi-tradisi pengetahuan, intelektualitas, maka keberhasilan generasi kita juga akan hilang. Karena di bawah kita, generasi di bawah Mbak Cindy itu hancur misalnya. Maka capaian prestasi di generasi Mbak Cindy atau teman-teman juga nggak ada artinya. Jadi makanya di dalam Islam itu disebutkan ya, kepemimpinan yang baik itu adalah manakala menghasilkan generasi yang lebih kuat ya dari kita. Nah, itulah hakikat literasi. Ini adalah tradisi kejayaan lama ya, yang kita masih sebagian mengimani itu. Yang lain mungkin sudah tidak beriman. Sebagian kita masih beriman bahwa khasanah pengetahuan itu adalah praktek manifestasi keimanan orang-orang terdahulu, kemudian dituliskan dalam berbagai macam pengetahuan ya, mulai dari Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Avicenna, Ibnu Sina, kedokteran. Sebetulnya itu adalah pewarisan peradaban ya. Maka kita sebut kalau kita menggerakkan literasi itu sebetulnya adalah menggerakkan peradaban atau setidaknya mempertahankan peradaban dari kehancuran. Kita masih punya iman
terhadap Iqra, ayat pertama itu, wahyu pertama kepada Nabi, sehingga kita masih dekat dengan buku, kita masih mendiskusikan buku, kita masih merawat buku, dan menjadikan buku sebagai cahaya di dalam rumah dan komunitas kita. Begitu ya. Terima kasih Pak David, monggo bisa Sama-sama. dinikmati. Jadi di RBC tidak cuma ada buku, ada juga minuman. Wow, itu Boleh istimewa. dicoba. Terima kasih Iya. Mbak Cindy dan teman-teman RBC. Oke, dinikmati dulu, kira-kira testimoninya ada enggak ini nanti. Baik teman-teman, kalau semisal Anda enggak sempat ke sini, teman-teman bisa kepoin RBC Institute di mana? Ada YouTube, Instagram, dan juga Twitter. Tentunya nanti di bawah ini ada ya. Karena kalau semisal teman-teman kelewatan, ada banyak sekali ilmu yang bisa terlewatkan juga. Karena itu kalau semisal kita ndak pantengin nih, kira-kira ilmunya nanti bakalan kabur kemana-mana. Baik Pak David, mungkin itu saja. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada generasi saya juga yang muda-muda kayak gini, mari menjadi bagian yang melekatkan literasi dan juga peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Karena kalau bukan dari kita, siapa yang akan menggerakkan peradaban? Sekian dari saya, mohon maaf Pak David kalau semisal selama mendampingi banyak salah, banyak kata. Terakhir saya ingin kasih pantun nih. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli pepaya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Saya akhiri. subhanallah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.